Halo investors dan traders, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik fenomena yang bikin banyak orang kebingungan. Bayangkan, laba bersih anjlok 39%, pendapatan turun 18%, tapi saham MBMA malah naik. Gimana ceritanya? Apakah ini sinyal investor cerdas atau justru jebakan pasar? Mari kita kupas tuntas. Sebelum masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk update analisis saham terbaru. Ya, jawabannya ada di faktor non-operasional. Mari kita lihat sisi operasionalnya yang positif. Kita mulai dengan melihat kinerja keuangan MBMA di Q1 ke 2025. Pendapatan mereka tercatat US$366 juta, turun 18% dibanding periode yang sama tahun lalu. Laba bersihnya juga mengalami penurunan signifikan sebesar 39% menjadi US$6 juta. Jawabannya sederhana, market seringkali melihat ke depan, bukan ke belakang. Investor melihat potensi jangka panjang MBMA yang sangat menjanjikan. Kombinasi peningkatan produksi, efisiensi, operasional, dan strategi hilirisasi memberikan prospek margin yang lebih baik ke depannya. Tapi yang menarik, EBITDA mereka justru naik 17% ke US$31 juta. Kenaikan harga saham lebih didorong oleh naratif jangka panjang, bukan sekadar laporan keuangan Q1. Ini menunjukkan bahwa secara operasional, MBMA sebenarnya makin efisien. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, apa yang bikin beta naik padahal laba bersih turun? Minggu depan kita akan bahas pemain nikel lainnya yang tidak kalah menarik. Stay tune, happy investing. Produksi tambang SCM mencatat pertumbuhan yang luar biasa. Limonit naik 54% dan yang lebih mengejutkan, saprolit melonjak sampai 190%. Ditambah lagi, biaya tunai saprolit mengalami penurunan, menandakan efisiensi yang semakin baik. Memang benar pabrikan KF sempat mengalami gangguan, tapi MBMA tidak tinggal diam. Mereka melakukan perbaikan besar-besaran. Yang lebih penting lagi, proyek Hapal dan AIM tetap berjalan sesuai jadwal. Ini artinya, rencana ekspansi mereka masih on track. Lalu kenapa? Saham naik, meski labanya turun. Integrasi vertikal dari tambang, smelter, hingga pabrik baterai membuat valuasi MBMA ke depan sangat menarik. Tapi tentu saja ada risiko yang perlu kita waspadai. Cuaca masih menjadi tantangan utama yang bisa mengganggu produksi. Biaya pengangkutan limonit yang naik juga perlu diperhatikan. Keberhasilan proyek HPAL dan smelter baru sangat krusial. Apakah bisa selesai tepat waktu? Belum lagi persaingan dari pemain nikel lainnya di kawasan IMIP yang semakin ketat. Kesimpulannya, meskipun laba turun, fondasi MBMA ke depan justru makin solid. Bagaimana menurut kalian? Apakah MBMA layak masuk watchlist atau bahkan portofolio kalian? Jangan lupa like video ini kalau informatif, share ke teman-teman yang butuh, dan subscribe untuk analisis saham lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.